Kemudian terkait dengan tergugat 1 dan 2, tergugat satunya adalah PT Adi Partner Perkasa juga tidak datang hari ini. Kemudian tergugat 2-nya adalah Adiansah, Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa juga tidak datang. Jangankan mubahala, diundang mubahala atau apapun itu, diundang oleh pengadilan saja Anda tidak datang gitu loh. Anda mangkir, hanya pengacara Anda yang menyelesaikan masalah ini gitu, yang datang gitu maksudnya. Saya mau bertanya di sini, apakah Anda memang punya niat untuk menyelesaikan masalah ini atau gimana gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Salid Al-Walid ya. Di sini kita langsung saja ya. Di Twitter saya melihat beberapa media sudah mulai mengangkat mengenai Yusuf Mansur ya di sini ya. Ini kalau kata beberapa netizen yang saya baca di kolom komentar netizen di kolom komentar Twitter ini, mereka mengatakan bahwa Yusuf Mansur sudah mulai dirujak oleh media gitu. Oke, ini dari Gelora News. Saya hanya akan bacakan judul-judulnya ya. Nanti saya tampilkan juga di di layar. Ngaku ketemu Nabi setiap malam. Yusuf Mansur, dia tersenyum lalu berbisik, "Bisa Suf, ada aku di sini." Kawan-kawan bisa searching aja di di internet atau di YouTube mengenai Yusuf Mansur bertemu dengan Nabi ya. Di sini saya akan menampilkan portal-portal berita yang memberitakan mengenai ini gitu, mengenai Yusuf Mansur. Masih di Gelora News. Yusuf Mansur mangkir mediasi, korban tabung tanah resmi menggugat. Ini juga nanti akan kami tampilkan sebuah video terbaru wawancara Pak Darso ya dengan Pak Davi Bias selaku pengacara dari para korban investasi ini ya. Dan juga Pak Zaini Mustafa di sini. Dua video sekaligus digabungin jadi satu, teman-teman. Ini dari Gelora News. Ex mitra bisnis Yusuf Mansur, "Saya sedekah satu perusahaan untuk Ponpes, dananya malah dipakai buat dipotong." Nanti teman-teman cari saja di portal-portal berita sekarang banyak membicarakan tentang Yusuf Mansur gitu. Oke, kita langsung saja ke videonya. Di sini ada sebuah video yang berjudul "Adiansah sahabat Yusuf Mansur dipanggil pengadilan tapi nggak hadir" gitu. Hari ini sidang kedua. Tapi entah di mana orang ini gitu, kok bisa mangkir dari panggilan gitu. Kalau memang benar ya harusnya berani dong. Kalau memang merasa benar harusnya berani. Seperti apa yang dikeluarkan selama ini oleh Yusuf Mansur di berbagai media sosial, utamanya Instagram pribadi dari Yusuf Mansur ya. Yusuf Mansur New @YusufMansurNew, di situ dia selalu mengatakan dulu ya, sebelum kasus ini kemudian bergulir ke pengadilan. Di situ Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia akan datang gitu. Kalau misalkan dipertemukan atau diundang atau apa, dia siap hadir gitu. Dia berani, dia siap hadir. Namun kenyataannya teman-teman bisa lihat lah, diberitakan di berbagai media sampai kemudian ada video seperti ini, dia tidak datang gitu. Diundang untuk mediasi, dia tidak hadir gitu. Kalau merasa benar harusnya kooperatif dong, harusnya berani gitu loh. Oke, tanpa memperpanjang lebar lagi, kita langsung saja menuju ke video Pak Darso Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Berikut ini saya akan sampaikan dua video sekaligus. Pertama, statementnya Pak Asfada Fibia soal sidang hari ini, di mana Pak Asfada Fibia mewakili beberapa mantan TKW kita di Hongkong yang menggugat Jam'an Nurhoti Mansur soal investasi nabung tanah. Yang berikut video kedua soal gugatannya Pak Zaini Mustafa terhadap Jam'an lagi dalam kaitannya dengan bisnis batubara yang sudah terjadi pada tahun 2009 lalu. Saudara-saudara, dalam video ini saya akan tampilkan foto Adiansah. Siapa itu Adiansah? Adiansah adalah direktur utama dari perusahaan yang dibina bersama dengan Jam'an dalam rangka mengumpulkan uang dari jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur pada tahun 2009 lalu, yang diniatkan menurut Jam'an dan Adiansah untuk berbisnis batubara, yang berakhir dengan cerita yang akhirnya sampai hari ini sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Selain Pak Zeni, nanti korban-korban berikutnya juga akan menggugat atau mungkin melaporkan Jam'an ke polisi. Video atau foto-foto Adiansa ini silakan disebarkan supaya jamaah Masjid Darussalam itu mengetahui keberadaannya, juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa tahu di mana alamatnya. Saudara-saudara yang melihat foto ini kemudian mengenal orang ini, Adiansa ini, silakan hubungi saya lewat video, lewat nomor WhatsApp yang saya sertakan, atau kepada Pak Zaini Mustafa, atau kepada Pak Nurholik di Masjid Darussalam Cibubur, atau ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Silakan disebarkan video ini biar masyarakat tahu bahwa orang ini sedang dicari, sedang dipanggil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama Jam'an pada tahun 2009 lalu. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan di-share sebanyak mungkin. Jika punya ide, saran, dan lain sebagainya bisa disampaikan kepada saya lewat nomor WhatsApp yang saya sertakan di sini, atau menulis di kolom menulis di kolom komentar yang ada dalam video ini. Yang belum subscribe, saya mohon agar di-subscribe sehingga video ini berlangsung lama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita baru selesai sidang perkara antara Aida Alamsyah dan kawan-kawan melawan saudara Jam'an Nur Khotik Mansur, perkara nomor 1391. Hari ini agendanya adalah pembacaan gugatan. Kemudian setelah sidang tadi pihak lawan minta waktu 2 minggu. Jadi 2 minggu sejak hari ini itu adalah jawaban dari kuasa hukum dan saudara Jam'an. Kemudian setelah itu kami telah minta kepada majelis hakim agar setiap sidang nanti itu setiap per minggu. Setelah itu replik, duplik, pembuktian dan lain sebagainya itu kita minta setiap seminggu. Jadi kita sudah masuk dalam pokok perkara karena kemarin mediasi gagal, saudara Jam'an tidak hadir. Baik, itu yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Hari ini saya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan saya berkaitan dengan tergugatnya Ustadz Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Hari ini sidang kedua. Kemudian agendanya masih tetap verifikasi terhadap legalitas penggugat maupun tergugat. Untuk saya sebagai penggugat, tadi diperiksa surat gugatan aslinya, kemudian telah saya serahkan dan itu diperiksa sesuai dengan aslinya. Jadi apa yang diterima oleh tergugat 3 dan tergugat 4 itu sesuai dengan aslinya. Sudah tidak ada masalah legal standingnya bagi saya. Kemudian terkait dengan tergugat 1 dan 2, tergugat satunya adalah PT Adi Partner Perkasa juga tidak datang hari ini. Kemudian tergugat 2-nya adalah Adiansah, Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa juga tidak datang. Sesuai dengan relas yang ditunjukkan kepada saya bahwa dua tergugat 1 dan tergugat 2 ini sudah tidak berada di sana. Sehingga tadi saya sekaligus melakukan perbaikan karena memang sudah saya tulis, kemudian saya tanda tangani, saya serahkan. Tergugat 1 dan tergugat 2 kami tidak mengetahui lagi keberadaannya, sehingga nanti harus dilakukan panggilan umum lewat koran 2 kali. Itu. Ini bagi yang dimaksud oleh Pak Zaini Mustafa, tergugat 1 dan 2, Pak Adi. Kalau menonton video ini, atau pihak kalian lah, kalau menonton video ini atau yang mengetahui, silakan hubungi nomor Pak Darso ya, Dan kenapa harus tidak hadir gitu? Kalau merasa benar, kenapa kemudian mangkir dan selalu mangkir gitu di sini gitu? Padahal sebelumnya kalian sangat percaya diri sekali gitu, apalagi di sini kepada Bapak Yusuf Mansur gitu. Tolonglah kepada Bapak yang dianggap oleh para umat mempunyai nama besar di sini, tolong jangan pertaruhkan nama Anda gitu. Anda sudah berkata di media sosial Anda, di Instagram Anda, saya pernah melihat itu gitu. Anda berkata sendiri bahwa kalau memang mau ketemu ayo gitu. Nah ini Anda diundang gitu.
untuk mediasi. Kata Pak Davibia tadi, Anda diundang untuk mediasi, kenapa Anda mangkir gitu? Apakah kata-kata Anda kemudian tidak bisa dipegang lagi, tidak bisa kita pegang lagi gitu hari-hari ini gitu? Yang hal-hal sederhana seperti ini saja, sesimpel ini saja, kata-kata Anda sudah tidak sesuai dengan apa yang direalisasikan, apa yang Anda realisasikan gitu. Apa yang terjadi hari ini gitu, fakta yang terjadi hari ini. Kemarin Anda bilang Anda siap hadir, Anda siap datang. Kenyataannya beberapa kali dipanggil, Anda tidak datang gitu. Jangankan mubahala, diundang mubahala atau apapun itu. Diundang oleh pengadilan saja Anda tidak datang gitu loh. Anda mangkir, hanya pengacara Anda yang menyelesaikan masalah ini gitu. Yang datang gitu maksudnya. Saya mau bertanya di sini, apakah Anda memang punya niat untuk menyelesaikan masalah ini atau gimana gitu? Kalau Anda merasa benar, harusnya Anda datang dong. Kemudian terkait dengan tergugat 3 ini adalah kuasa hukum Ustadz Yusuf Mansur. Itu yang datang tadi 1 orang, walaupun kuasa hukumnya sesuai dengan catatan itu adalah rame-rame, Pak. Saya tidak hafal berapa jumlahnya, tapi rame-rame, Pak. Ya, gitu. Namanya siapa Pak kuasa hukumnya Yusuf Mansur, Pak? Kuasa hukumnya saya tidak ingat satu persatu. Ya. Hanya ingat, oh ini orangnya tadi menunjukkan edikat itu saja, Pak. Oh gitu ya. Ya. Kemudian Pak, ya. kemudian majelis hakim tetap masih memeriksa yang lain belum, masih ada kekurangan, Pak, kekurangan edikat kuasa hukumnya. Sehingga minggu depan itu diminta untuk dipenuhi secara keseluruhan minggu depan karena Ya. sidangnya ditunda 1 minggu. Kemudian untuk tergugat 4 yaitu BMT Darussalam Madani itu masih ada kekurangan, antara lainnya kekurangannya adalah akte perubahan, Pak. Perubahan pengurus. Ya. Perubahan pengurus itu ditunjukkan fotokopinya tapi aslinya tidak ditunjukkan. Ya. Kemudian ditunjukkan berkas pendaftarannya tetapi tidak yang aslinya karena belum ada, saya keberatan harus ditunjukkan aslinya. Ya. Itu juga nanti diminta minggu depan. Ya, Minggu ya. depan harus diserahkan kepada majelis hakim. Ya. Kemudian saya karena yang dulu tergugat 1, tergugat 2 kita ketahui alamatnya. Kemudian saat ini sudah ada perubahan dari saya tidak diketahui alamatnya. Saya diminta untuk menambah panjer nanti sekum. Ya, ya. Minggu-minggu ini kita tambahkan. Iya, ya. Iya. Pak Jenny, kalau tergugat 1 PT Adi Perkasa dan Adiansa sebagai direkturnya tidak diketahui, nanti orang bertanya Yusuf Mansur selama ini bekerja sama dengan orang yang tidak jelas atau perusahaan yang tidak jelas dong, Pak? Itu opini publik. Itu opini publik. Opini ya? publik. Saya tidak mau menyampuri opini publik. Iya, iya. Gitu. Tapi berusaha untuk tetap mencari orang itu ya, Pak, alamatnya, Tetap Pak? kita umumkan lewat koran. Jadi panggilannya nanti lewat koran. Ya. Ya, lewat koran itu tergugat 1 dan tergugat 2 ya. Ya. PT-nya, perseroannya, kemudian direktur utamanya lewat koran. Iya. Ya. Pak Jenny selama 1 bulan ini ada tekanan-tekanan terhadap Pak Jenny dalam perkara ini, Pak? Alhamdulillah kalau saya tidak ada tekanan karena pelindung saya Allah, Pak. Oke, Katakanlah saya ditekan-tekan, insya Allah saya tidak takut, Pak. Karena ini amal ma'ruf nahi mungkar. Iya. Pak Jenny, kenalkan teman-teman Pak Jenny. Saya didampingi oleh teman-teman saya yang dulu waktu investasi masih ganteng-ganteng, Pak. Iya, iya. Tapi sekarang ternyata sudah mulai keriput-keriput juga nih, Pak. Iya, iya. Kecuali yang masih ganteng saya, Pak. Iya, iya. Siapa ya? Dari sebelah sana adalah Mas Heri Ya. Mustafa. Ya. Ini investor juga. Berapa yang juta? menanamkan modalnya. Berapa? 150 juta. Ya. 150 juta, tapi beliau bawa temen nih, Pak. Ya. Temen yang ikut investasi. Berapa orang yang ikut? 1 M lebih jumlahnya 1 dengan miliar. teman-temannya, ya. Ya. Kemudian Pak Nurkolek, kalau Pak Nurkolek ini hafal karena tiap hari mungkin hampir ke rumah saya. Ya. Beliau ini investor yang menyetorkan modalnya 500 juta, Ya. hasil jual rumah. Ya. Rumahnya satu-satunya aset dijual 700 juta, kemudian yang 200 untuk keperluan pribadi, yang 500 diinvestasikan sampai dengan saat ini tidak dikembalikan. Ya. Nah, sebelah saya ini Pak Ngadiman. Ya. Pak Ngadiman juga investor dan bawa saudara-saudaranya. Ya. Tapi Pak Ngadiman lebih apes lagi Ya. karena orang yang dibawa minta ganti sama dia. Ya. Iya. Itu. Berapa jumlah investasi yang dibawa Pak Ngadiman dan teman-teman? Iya. Masih ada keluarga, gitu? masih ada hubungan keluarga, jadi katanya sungkan menyebutkan, tapi dia Ya. mengembalikan. Oh, Tapi berapa jumlahnya seluruhnya yang jadi tanggung jawab jenengan? Soalnya itu keluarga itu kemarin pas kreatif Iya. oh, gimana Pak?
nanya jadi nggak enak. Gini aja, kalau dari catatan saya sekitar 950 juta. 210 juta. Iya. Oke Pak Jenny, sebelum akhiri video ini ada pesan apa Pak? Silakan Pak. Nahi mungkar, Ya. jangan takut bersuara karena ini negara hukum. Ya. Kalau toh nanti bersuara ada ancaman, mintalah perlindungan kepada pihak yang berwajib. Tapi lebih utama minta perlindungan kepada Allah. Tanpa izin Allah tidak ada apa-apanya. Teman-teman Pak Jenny kapan gugatnya Pak? Atau lapor polisinya Pak? Teman-teman Teman-temannya. ini sudah koordinasi juga terkait Ya. dengan yang lainnya. Ya. Nanti akan secepatnya Pak Darso. Oke. Iya, Oke, terima kasih banyak Pak Jenny. iya. Teman-teman. Ya itulah tadi beberapa komentar dari Pak Zaini ya, dan kita tunggu ya, ini rencananya teman-teman dari Pak Zaini yang tergabung di investasi batubara ya, kalau nggak salah di sini di Jamaah Masjid Darussalam akan memasukkan juga gugatannya, berarti sudah kalau tidak salah sekitar sudah masuk 4 apa 5 gugatan nih terhadap Jam'an gitu, 4 kalau nggak salah gitu. Karena yang pertama Pak Zaini sendiri sudah menggugat gitu, kemudian ada Hotel City Tangerang dan satu lagi gitu. Oke, di sini saya menghimbau kepada teman-teman yang merasa sebagai korban Yusuf Mansur, entah itu dari Paitren, entah itu dari Hotel City, Kondote Moyavidi, dan apapun itu yang Anda merasa dirugikan, silahkan hubungi nomor Pak Darso Arif atau nomor Cahaya Islam juga boleh. Nanti bisa kita wawancarai, kita angkat, dan sama Pak Darso dan kawan-kawan advokat lainnya insya Allah dibantu melalui jalur hukum gitu. Jadi di sini kita tidak sekedar, sekali lagi saya katakan, kita tidak sekedar beretorika gitu. Dan teman-teman yang kemarin menanyakan bahwa kok nggak dilaporkan, sudah dilaporkan kawan. Sudah ada beberapa kasus yang dilaporkan gitu bersama beberapa advokat gitu, tim advokat yang mewakili beberapa korban gitu, 10 lebih korban gitu per kasus gitu. Dan saya rasa masih banyak korban-korban di luar sana yang mungkin belum berani untuk speak up, muncul di publik gitu. Jadi saya harap jangan pernah takut untuk memperjuangkan hak kita gitu, karena memperjuangkan hak kita itu bagian dari jihad gitu. Jadi saya harap dan saya himbau kepada teman-teman yang merasa korban, merasa dirugikan oleh pihak Yusuf Mansur, jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu untuk menghubungi nomor Pak Darso ataupun nomor official dari Cahaya Islam, channel kita sendiri gitu. Dan saya juga insya Allah kedepannya berencana untuk membuat sebuah video dokumenter dengan durasi mungkin yang agak sangat panjang gitu. Saya akan menggabungkan atau mewawancarai korban-korban ini satu persatu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum muncul di channel kami, di channel Cahaya Islam ataupun channel Toibah Channel, silakan hubungi nomor Cahaya Islam yang nanti saya akan tampilkan di deskripsi. Kalau misalkan ada korban yang belum muncul, itu lebih bagus lagi, karena saya rencana video dokumenter ini akan memakan durasi yang sangat panjang, karena saya akan benar-benar menelusuri jejak-jejak kasus dari Yusuf Mansur ini ya, dari tahun 2012 itu tadi. Insya Allah semoga video dokumenternya itu bisa kita laksanakan, karena saya juga akan membuat satu tim Cahaya Islam dari kameramen segala macam, pewawancara maksudnya gitu. Dalam mungkin proses pembuatannya agak lama, tapi insya Allah kita akan mengumpulkan banyak korban yang akan kita wawancarai satu persatu dalam video dokumenter tersebut gitu. Oke, cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.